Pertemuan kelima mengenai siklus AR, penerimaan kas, akun payable, pengeluaran kas, dan produksi dengan sumber buku Bodnar dan Romney. Pertama mengenai AR dan penerimaan kas. Alur untuk penerimaan kas dan akun receivable. Jadi begitu kas diterima dari kas receipt di sini diberikan pada akun receivable, rembetan invoice ke akun receivable, dan kontrol total untuk mengecek nilai juga perbandingan antara cash receipt dan general ledger. Lalu jika ada sales return memo, ini dari bagian receiving diberikan ke bagian kredit, lalu oleh bagian kredit diberikan ke bagian penagihan atau billing. Kredit memo ini oleh bagian billing diberikan pada akun receivable. Lalu di sini menyusun trial balance ya, diberikan pada bagian akun receivable, dan statement dari customer diberikan juga ke bagian akun receivable. Journal voucher dari bagian billing diberikan pada akun receivable. Invoice ini dipegang oleh bagian billing. Dan alur dokumen pada penghapusan piutang usaha. Untuk aktivitas penghapusan piutang usaha seperti ini dokumennya. Dari bagian treasurer membuat memo write-off diberikan pada bagian akun receivable. Lalu bagian kredit membuat trial balance sebagai follow up full account di sini yang diterima dari bagian akun receivable. Write-off di sini dibikin 3 rangkap, satu diarsip di bagian kredit, satu diberikan juga ke bagian internal audit. Lalu juga mengkontrol total write-off dicocokkan dengan bagian general ledger. Lalu worthless account list oleh internal audit juga dicocokkan dengan bagian account receivable dan membuat write-off notification. Lalu dari bagian merum di sini ketika menerima kas, karena di sini hubungannya via email untuk transaksi antar negara misalnya seperti itu. Di sini dari customer membuat rembetan on account, open email, rembetan advice, dan cek, menyiapkan rembetan list, rembetan advice, dan rembetan list 3 rangkap. Dan di sini dari cek ini di endorse total, kontrol totalnya di sini dicocokkan dengan cek, di forward ke cash receipt. Lalu di approve remittance list, forward account receivable, remittance list, kontrol total, dan diarsip. Dari bagian meru dilanjutkan ke bagian cash receipt. Jadi menerima dari merium di sini tadi berupa uang cash, cek, remittance list, kontrol total di sini. Dari cashnya dari bagian penjualan tunai. Lalu menyiapkan deposit slip 3 rangkap, cek beserta cash. Lalu di sini deposit receipt dicocokkan kepada bank. Deposit slip yang 3 rangkap, 1 diarsip, ini dinilai kontrol totalnya. Sedangkan untuk remittance list ini dibuat cash receipt journal ya, dan menghasilkan remittance list dan journal voucher, lalu di forward ke bagian general ledger. Ketika kas diterima, bagian akun receivable juga menerima informasi daripada merum, remittance advice, dan remittance list dokumennya, lalu diposting ke customer account oleh bagian akun receivable. Remittance advice dan remittance list ini disortir by customer lalu diarsip ya. Ini waktu saat memposting customer account di sini membuat ledger account receivable, lalu total posting, kontrol total, di approve posting tersebut, remittance list, kontrol total, lalu diarsip dan memforward general ledger tersebut. Penerimaan kas ini dilanjutkan ke general ledger, jadi journal voucher dari cash receipt dan kontrol total dari akun receivable di compare. Di sini total dan posting
menghasilkan jurnal voucher dan kontrol total dan diarsip untuk membuat journal ledger. Lalu dari bagian kas receipt, deposit slip 2 rangkap dan cek, divalidasi deposit dan di deposit tersebut, di deposit, lalu deposit slip 2 rangkap, 1 diarsip, dan di sini diberikan pada bagian internal audit, lalu diarsip sesuai tanggal. Dari deposit slip ini menghasilkan bank statement, juga direkonsiliasi dengan bank statement. Di sini bank statement ini merupakan dokumen yang dikirim dari bank pada bagian internal audit. Lalu dari alur dokumen penerimaan kas di sini atau alur proses penerimaan kas di sini, kita dapat mengontrol penerimaan kas lewat email, tapi penting bahwa tidak ada korespondensi dalam email tersebut ya. Dan kas yang diterima di sini harus disingkat dan disiapkan juga deposit atau account receivable yang selalu diupdate juga di sini dan dilengkapi untuk mengontrol setiap seluruh transaksi yang ada. Umumnya invoice dan laporan dikirim pada customer disiapkan dengan porsi dilengkapi dengan nama dan alamat sesuai customer yang dikembalikan pembayaran dengan remittance advice ya. Ini umumnya biasa lewat telepon atau alat komunikasi yang lain. Jadi departemen store atau di sini dari bagian departemen yang mengirimkan invoice menyajikan dokumentasi yang terbaik untuk pembayaran tersebut. Contoh dokumen remittance advice, ini kita lihat ada nama perusahaannya Circle Utility Company. Pada tanggal 28 November 1989, di sini misalnya ada customer name, customer address, nama perusahaan, total amount yang penting ya. Dan misalnya kalau misalnya untuk keperluan cek itu biasanya dilingkari ya jumlah angkanya. Dan kita lihat ini perhitungannya, misalnya dalam float central system 3.500.000 US dollar dikurangi dengan kerugian daripada regular system 1 juta, gross fund fee-nya 2.500.000 dikurangi dengan kompensasi balance-nya 500.000, jadi net fund fee-nya 2 juta, fees dan expense 150.000. Karena tarifnya adalah 7,5% di sini kita. Jadi cost of net fund-nya. Siklus AP dan pengeluaran kas. Voucher dari account payable. Di sini ada paket proses voucher. Itu dari purchase order, receiving report, dan vendor invoice. Lalu ini diinisiasi menjadi vendor payment. Diberikan pada kasir untuk review transaction dan generate payment. Memposting vendor account dan update journal ledger. Ini diberikan pada bagian database account payable dan database journal ledger. Generate payment juga diberikan pada journal ledger database dan pada vendor. Voucher yang cek atau cek berupa voucher, di sini ada voucher number-nya, lalu ada rincian tanggal, amount-nya, diskon, balance, dan nilai memo-nya, tanggal, check number, pay, dan authorization signature. Ini jangan lupa alamat lengkap dan nama si vendornya. Jadi ada beberapa hal yang paling penting di sini dalam account payable dan pengeluaran kas di sini. Pada saat pengeluaran kas, cek voucher dan voucher ini yang diterima dari account payable. Setelah voucher cek dan voucher di-review, di sini cek harus ditandatangani. Pada saat cek voucher dibatalkan dan diisi nomornya, di sini dipastikan nomornya itu yang dibatalkan nomor berapa dan voucher di sini termasuk
dokumen original atau dokumen asli yang cancel untuk mencegah kemungkinan ada pembayaran yang diduplikasi. Voucher check ini diposting pada check register dan kontrol total diposting dan disiapkan rekonsiliasikan pada saat voucher diterima dari bagian account payable. Voucher check di sini di-forward langsung kepada yang membayarkan dan kontrol total di-forward ke bagian general ledger. Di bagian general ledger, jurnal voucher yang diterima dari account payable dan kontrol total dari pengeluaran kas di sini direkonsiliasikan dan total diposting pada general ledger. Jurnal voucher dan kontrol total lalu seharusnya diisi sesuai tanggal. Dan untuk bagian internal audit, pada saat ada cek yang dibatalkan dan diterima dari bank dengan laporan bank sebagai bank yang independen yang melakukan rekonsiliasi, ini pentingnya adanya kontrol dalam pengeluaran kas sebagai aktivitas bisnis ini. Jadi internal audit memastikan ketika ada pembatalan cek itu ada laporan banknya. Dan untuk voucher system ini biasanya menggunakan teknik review dari pengeluaran kas, final review dari tiap transaksi yang dibayarkan dan dipastikan otorisasinya daripada form secara fisiknya telah ditandatangani. Selanjutnya mengenai siklus produksi. Overview mengenai proses aktivitas produksi itu dengan menciptakan sales order atau pesanan penjualan, pesanan yang akan datang, lalu membuat pesanan produksi, permintaan bahan baku, schedule produksi, purchase order, impact dari order, lalu mentransfer atau merubah ke persediaan barang jadi dan dikirimkan. Jadi diagram proses produksi secara lengkap adalah sebagai berikut. Dari bagian penjualan di sini memproses pesan penjualan atau sales order dan menggenerasi informasi daripada penjual akan datang untuk menginput permintaan produksi yang dikirimkan ke bagian perencanaan produksi untuk direview dan approve. Ya. Lalu di sini dari bagian produksi dia membuat pesanan produksi atau production order dan permintaan bahan baku atau bill of material. Ini menghasilkan requisition of material. Lalu membuat schedule produksi. Di sini jadi ke bagian toko ada requisition untuk proses ya dari order vendor juga diperlukan di sini. In just in time. Lalu ke bagian produksi menerima bahan baku, proses produksi dilakukan. Di sini ada release order, quality inspection oleh bagian quality management. Lalu bagian barang jadi di sini menerima order ya dari produksi lalu dikirimkan. Menerima order di sini maksudnya menerima barang jadi. Selanjutnya diagram ini berlanjut ke bagian manufaktur ring operation atau operasi manufaktur. Di sini dia mereview dan mengapprove permintaan produksi, membuat pesanan order untuk produksi, lalu dan membuat juga permintaan bahan baku, ya. Jadi permintaan requisition materialnya diupdate, dikirim ke bagian store inventory database dan production order database. Demikian pun yang production order ini dikirim ke production order database, yang bill of material juga dikirim ke production order database. Hasil dari approve juga dikirim ke production order database. Itu kira-kira proses yang terjadi. Proses quick response manufacturing system. Ini dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi proses quick response manufacturing system
ini terbagi menjadi dua, Physical Manufacturing System dan Manufacturing Resource Planning. Dua atau RP. Physical Manufacturing System ini ada dua hal yang paling penting, yaitu CADD dan CAM. Ya. Jadi ini Computer Integrated Manufacturing System yang terjadi prosesnya. Lalu menggunakan Advanced Integration Technology dengan Distributed Database. Distributed Database di sini lalu menggunakan Computer Based Information System dengan EDI atau Electronic Data Interchange dan Automatic Identification. Material Requirement Planning di sini ada dua, yaitu Production Planning, Production Scheduling. Selain itu didukung juga oleh Cost Accounting dan Reporting. Jadi di sini secara lengkapnya ada 4 hal yang penting dalam ERP ini. Data flow diagram untuk production planning. Jadi dari bagian production planning, ini pertama sumbernya dari marketing, dokumen sales forecast, ya. Lalu ada bagian inventory mengirimkan finished goods status atau status persediaan barang jadi. Lalu yang ketiga di sini mengirimkan juga arus bahan baku status, ya. Lalu yang keempat di sini mengirimkan faktor availability report dan production schedule. Ini proses yang terjadi di production planning, production scheduling, dan cost accounting, dan database yang diperlukan, ya. Dalam production planning, di sini database-nya itu ada bill of material, master production plan, master operation plan, dan production status file. Ini jadi production planning program. Dokumen yang dihasilkan adalah production order, material requisition, routing, dan update production status file database, ya. Lalu di production scheduling di sini, ketika untuk schedule proses produksi, di sini database yang diperlukan adalah production status file dan routing file. Untuk production status update dengan dokumen summary report dan database update production status file dan production loading file. Ini production scheduling program, prosesnya menghasilkan summary report dan production schedule dokumennya. Dan di bagian cost accounting, akuntansi biayanya di sini production status file dan production data file, material requisition data dan RTG data ini menghasilkan cost accounting program, summary report, updating production file status, compared production order file, dan resource usage file. Di bagian reporting, di sini database yang ada bagian reporting untuk produksi, yaitu inventory file database, complete production order file database, sehingga ada proses update inventory, menghasilkan update inventory file database. Lalu untuk finished goods stock status report dokumennya, complete production cost report, dan summary report. Ketika research usage reporting atau pelaporan daripada sumber daya yang digunakan, di sini jadi ada database research usage file untuk menggenerasi atau memperbarui daripada laporan dengan hasilnya adalah research usage report. Kalau kita lihat perbandingan antara traditional cost accounting dengan single overhead base dengan activity based costing dengan several overhead dengan beberapa overhead base, ya, atau several overhead base. Di sini kita lihat untuk production A dan production B total cost-nya adalah 1,9 dan 1,68, ya. Sedangkan karena ini menggunakan beberapa overhead database, total cost menjadi lebih tinggi, $2,3 dan 2,6 untuk production B. Kita lihat kalau secara terperinci di sini, material cost-nya 800, ini 800, labor hours 25 ya, partial 50-100, ini informasi yang sama. Jadi total labor cost-nya adalah 500 dan 400 karena $20 per jam. Overhead-nya 600 dan 480. Sedangkan untuk activity based costing di sini labor cost-nya 500 dan 400 produk A dan B, ya, material cost 800. Untuk overhead
500 dan 1000 karena $10 per part ya. Di sini kalau ini per jam, ini per part. Sedangkan ada biaya juga $20 per jam. Kalau ini karena single langsung 24 jadi 500 dan 400 jadi total costnya sekian. Itu yang dari buku Botnar. Sedangkan yang dari buku Romney di sini kita lihat traditional cost base dengan activity based costing analysis. Di sini kita lihat perbandingannya. Totalnya diasumsikan sama ya dengan variansnya sama juga antara budget aktual dan varians. Di sini hanya beda perinciannya. Di sini salarisnya 336.000, aktualnya 375, komputer software 845, aktual 855. Lalu di sini ada travel 124, 150.000, supplies 25 dan 20.000. Sedangkan untuk activity based costing di sini biaya rinciannya lebih terperinci dan banyak ya. Ada sistem analis, ada coding, ada taxing, ada maintenance, user support, reports dan training. Ya, kita lihat rinciannya 200, 210, coding 440 dan 400. Jadi kita lebih bisa lihat biaya yang mana yang paling besar itu biaya pada coding ya. 440 dan 400.000 aktualnya, maintenance 250 aktualnya 275, taxing 235 dan 250 ya. Yang variansnya paling tinggi itu di training ya. Untuk MRP2 di sini kita lihat ada Bill of Material Module, Master Production Scheduling Module, Inventory Control Module, Production Activity Control Module, Production Order Module, dan Routing File Module. Ini modul-modul yang ada di MRP2. Kan ini DFD yang ada di proses produksi. Itu untuk dari buku Hall di sini kita lihat. Ini buku Hall ini siklus produksi. Di sini ada sistem marketing, siklus pendapatan, pengeluaran, dan general ledger financial reporting system. Ini sales order, tadi sales forecast dari bagian marketing, dari bagian produksi ke bagian pengeluaran itu purchase requisition dan penggunaan tenaga kerja. Sedangkan untuk dari ke general ledger di sini adalah barang jadi dan work in process. Sedangkan untuk di konteks diagram menurut Romney di sini, ini berhubungan dengan revenue cycle, itu customer order dan self forecast. Ini dari bagian siklus produksi, ini finished good yang diberikan ke revenue cycle. Sedangkan expedited cycle itu adalah purchase requisition, sama ya. Dan expenditure cycle memberikan data overhead dan raw material. Untuk labor needs ini ke human resource management atau payroll check, ini labor cost. Sedangkan production cycle memberikan laporan ke manajemen berupa report. Jadi kalau kita lihat dia revenue cycle ini menggabungkan dengan marketing system ya. Jadi karena marketing system ada di revenue cycle, sedangkan untuk general ledger dan financial reporting system ini diasumsikan langsung ke bagian manajemen ya. Sebetulnya ada prinsipnya sama. Dan untuk kepentingan labor atau tenaga kerja ini langsung ke human resource. FD untuk batch production process di sini itu prosesnya karena ini tadi dari book hall dari marketing system data sales forecast itu baru plan and control production ya proses yang pertama, lalu return production operation, perform production operation, dan maintain inventory control. Ini berhubungan dengan general ledger system. Lalu dari perform production operation ini berhubungan dengan HR and payroll ya. Ketika plan and control production ini berhubungan dengan purchase system atau expenditure cycle. Ini tadi memperoleh sales order pun dari bagian sales order system atau revenue cycle ya. Ini dokumen-dokumen yang ada yang terkait, ini ada bill of material dan yang sebagainya di sini. Ya, ini ada update data inventory, ini lalu ada cost standard, work in process ya.
Pada prinsipnya sama dengan ini, jadi proses yang pertama adalah product design, yang kedua adalah planning and scheduling, yang ketiga ada product operation, yang keempat adalah cost accounting. Kalau ini lebih lengkap karena diberikan nomor, yang lebih lengkap adalah diberikan nomor untuk prosesnya ya. Tanda bulat, kalau ini prosesnya tanda persegi 4 tapi tidak bulat. Ini siklus yang berhubungan revenue cycle, expenditure cycle, general ledger management, human resource management. Ini dokumen-dokumennya untuk pada saat production design adalah bill of material, operation list, WIP, finished good. Sedangkan untuk human resource memberikan labor cost ke cost accounting. Pada saat production operation, job time, moving ticket, material requisition ini diberikan ke bagian cost accounting. Remittance overhead cost juga ke bagian cost accounting di sini. Lalu expenditure cycle ini raw material dan production order juga ya. Di sini purchase requisition diberikan ke bagian expenditure cycle. Ini tadi untuk revenue cycle memberikan data sales forecast dan customer order. Setelah dari cost accounting ini terakhir itu adalah berupa barang jadi yang dikirim ke revenue cycle. Kita lihat overview untuk ERP system pada saat mendesain daripada siklus produksi di sini. Dari bagian engineering memberikan produk, dokumen produk certification, forecast and order dari bagian sales, dari bagian production planning, production order dan schedule, dari bagian cost accounting, standard cost dan overhead rate. Lalu dari bagian inventory, material requisition, dari bagian workstation-nya di sini adalah production dokumen ya. Database-nya general ledger, lalu ada proses online production information system, ya, manajemen control, manufacturing control specialization, CIM interface. Di sini database-nya adalah bill of material, operation list, human production schedule, inventory, production order, work in process. Lalu di sini factory workstation di sini memberikan execution schedule, jadi including production system, production status report juga dokumen dari production planning dan penjualan. Cost analysis ini dari bagian cost accounting, performance report dari bagian supervisor ya, factory supervisor atau pabrik ya. Supervisor pabrik. Ada beberapa aktivitas, ancaman, dan pengawasannya. Di sini aktivitas secara umum terkait dengan siklus produksi, ada ketidakakuratan atau master data yang tidak betul atau tidak diinput dengan benar, lalu tidak diotorisasi disclosure dari beberapa informasi, lalu kerugian daripada data, loss destruction, perusahaan data. Lalu untuk produk desain di sini treatnya adalah produk desain yang buruk, yang dihasilkan dari biaya yang berlebih, lalu over dan under production, artinya production yang berlebihan atau production yang kurang pada saat planning and scheduling. Lalu pada saat production operation di sini ada pencurian persediaan, misalnya pencurian fixed asset juga, kinerja yang buruk. Lalu di sini suboptimal investment in fixed asset, artinya yang penggunaan berlebihan daripada fixed asset tersebut ya. Lalu kerugian daripada persediaan, lalu disrupsi daripada operasi. Di bagian accounting di sini ancamannya adalah ketidakakuratan daripada biaya data, lalu alokasi over cost yang tidak semestinya, lalu dari laporan yang kurang betul ya. Pengawasannya tadi untuk masalah ketidakakuratan dari secara umum itu data processing integrity control, lalu pembatasan akses master data, review daripada perubahan master data, akses control, enkripsi, dan backup daripada recovery prosedur. Ya, untuk masalah di produk desain tadi yang untuk desain produk yang jelek di sini pengawasannya dengan accounting analysis dan cost
dari product design choice atau analisis akuntansi daripada pilihan untuk desain produk, ya. Lalu analisis garansi dan perbaikan dari segi biayanya. Lalu untuk sistem perencanaan produksi, review dan approval schedule dan order, pembatasan akses produksi order dan schedule produksi. Untuk pencurian ini harus ada pembatasan daripada akses kontrol. Itu hanya kepala gudang saja misalnya atau orang yang sudah dipercaya diberikan wewenang memegang kunci gudang, ya. Lalu dokumentasi daripada perpindahan persediaan. Lalu juga untuk pembagian tugas di sini. Mana yang mengcustody aset, mencatat atau mengotorisasi, ya, dan memindahkan daripada aset tersebut. Terus pembatasan akses daripada master data untuk persediaan. Lalu untuk perhitungan secara periodik inventory dan rekonsiliasi daripada kuantitas yang dicatat. Lalu physical inventory daripada fixed asset. Jadi fixed asset ini selalu diperiksa secara fisik nilainya. Lalu pembatasan daripada physical access untuk fixed asset, monitoring detail record fixed asset, jadi selalu diawasi juga, dimonitor, dan kalau ada kehilangan, dicek kenapa bisa hilang. Ada pelatihan, ada pelaporan kinerja, lalu ada approval yang mencukupi mengenai aset tersebut, lalu ada pengamanan aset secara fisik di sini, bagaimana caranya dengan alarm bencana, misalnya alarm kebakaran dan sebagainya, ada asuransi, ada backup dan recovery plan, ya. Untuk masalah di cost accounting ini, kalau untuk mencegah masalah-masalah ketidakakuratan data, di sini harus ada otomatisasi daripada sumber data, lalu ada data processing integrity control, lalu ada time driven activity based costing, jadi lebih baik dengan active based costing, ini yang menentukan dari segi cost accounting. Inovatif performance metric ini, ya. Kalau kita summary-kan dari siklus produksi secara kontrol, berarti ini masalah otorisasi kelasnya, masalah pembagian tugas, supervisi, akses, pencatatan secara akuntansi, dan independent verifikasi di sini. Kalau masalah otorisasi di sini, work order, move ticket, material requisition harus wajib diotorisasi, ya. Lalu pembagian tugas, yang mengawasi persediaan dipisahkan dengan yang custody persediaan. Lalu untuk bagian cost accounting dipisahkan daripada bagian pusat kerja. Lalu bagian GL dipisahkan juga dari fungsi akuntansi lainnya. Untuk supervisi di sini biasanya menggunakan sistem RM atau dan timekeeping, ya. Lalu akses ini pembatasan terbatas akses untuk persediaan, proses produksi, dan menggunakan prosedur formal untuk terkait dokumen, rilis material, dan produksi, ya. Lalu pencatatan secara akuntansi ini harus lengkap, work order, cost sheet, move ticket, job ticket, material requisition, WP record, finished good inventory file, independent verification, artinya cost accounting ini fungsinya direkonsiliasikan dengan semua fungsi di bagian biaya produksi. Jadi supaya ada verifikasi pencocokan antara bagian akuntansi biaya dengan bagian produksi. Lalu ada GL rekonsiliasi dengan seluruh sistem. Lihat di sini, dari customer memberikan customer order mungkin secara manual di input atau ditampilkan di sini, ya, dengan website atau via EDI, enter customer order, lalu mencek data persediaan dan ketersediaan tenaga kerja dan schedule produksi, apakah ada masih bisa diproduksi sesuai dengan permintaan atau harus dialihkan jadwalnya karena penuh ke jadwal bulan berikutnya misalnya. Lalu di sini setelah mencek inventory, dipastikan bahannya kalau kurang atau perlu ditambah. Di sini ada purchase order for raw material, ya. Lalu di sini staffing need, ini HRM, tenaga kerja yang dibutuhkan jika perlu ditambah. Jadi database-nya ada database production, inventory, dan employee. Ini
bagaimana ERP sistem terintegrasi dengan siklus produksi secara garis besar seperti itu. Kita lihat ini untuk dokumen schedule produksi dan contoh dokumen bill of material, road sheet, dan work order. Untuk production schedule di sini ada batch number, quantity unit, startnya tanggal berapa dan diselesaikan komplit tanggal berapa. Operasi 1, operasi 2 misalnya saat komplit berapa, operasi 3 juga seperti itu. Ya. Ini ada tanggal dan tahun Januari 2009, bulan dan tahun ya. Lalu untuk bill of material pun seperti itu, ini ada item number-nya, ada deskripsi dan quantity, nomor batch quantity-nya. Ini product of engine-nya, road sheet, ini work center, operation, description, setup, dan proses. Work order, di sini ada work center, operation, description, standar, actual process, unit, ya. Ini contoh dokumen move ticket, di sini work center 153, sebagai bagian posisi move to-nya, operation 4A, start date-nya tanggal 1 bulan 8, finish date 1 bulan 10, dengan quantity receive-nya 100 ya. Material requisition dan return, di sini ada material item, description, quantity, unit cost, dan extended cost. Ini ada untuk bagian otorisasi, authorized by, received by, dan cost accounting ya. Issued to, date, work order number. Ini flowchart dari batch production process. Itu dari production planning and control, bagiannya work center, storekeeping, dan inventory control. Dari bagian marketing, di sini memberikan sales record, ya, jadi access inventory requirement, bill of material juga, dari arsip BOM ya, record sheet, jadi road sheet atau sheet rutin, BOM, ini di proses work order, move ticket, dan material requisition. Lalu di arsip, ini dikirimkan bagian work center, payroll times card, payroll, job times ticket, cost accounting, material requisition, dengan dokumen-dokumen yang lain di sini menghasilkan production schedule, work order, dan dikirimkan ke bagian store keeping ya, exception mail, material return, material requisition yang dari work center ini menghasilkan dokumen yang sama tapi yang udah di approve ya. Lalu dikirimkan ke bagian inventory control. Dari inventory control di sini di-update inventory record, menghasilkan work order, di filing, finish good inventory, journal voucher, dan general ledger. Dari bagian cost accounting melakukan suatu prosedur yang berhubungan dengan general ledger. Jadi prosedur cost accounting dengan general ledger di sini production planning, work center, inventory control, dan management reporting system. Ini dokumen yang dihasilkan work order, work center, move ticket, jam ticket. Ini menginisiasi WP record, work order, journal voucher ya. Update WP calculate variance, inventory control, tadi material requisition, excess mark return ya. Lalu juga di sini labor variance, material variance, MCH variance ya. Semua dokumen ini menghasilkan journal voucher dan dikirim ke general ledger, inventory control, journal voucher, lalu di file arsip. Ini fase 3 perubahan daripada otomatisasi dari tradisional menjadi island of technology menjadi computer integrated manufacturing yang terbaru, progressionnya seperti ini. Sekarang semua sudah terintegrasi secara manufaktur ya. Jadi dari design phase, di sini dari bagian engineering dan execution phase-nya oleh manufacturing work center. Workstation, CAD software, dan design database, CAM software, ini pakai database design ya. Lalu untuk manufacturing work center-nya CNC, human labor, multiple CNC, dan robotik. Lalu SRS, raw material ini ke toko stores,
ASRF finished good ke gudang warehouse, SRS untuk persediaan bahan baku atau raw material dari store ini ya. Untuk finished good ini ke gudang ya. Untuk dari robotik, jadi dari chain manufacturernya, HM software, robotik, multiple CNC, dan ini tenaga kerja manusia juga ya, dan CNC. Jadi mix antara robotik dan tenaga kerja manusia. Ini value stream map sebagai rancangan database relative production secara keseluruhan itu dari receive order yang berlangsung waktunya hanya 5 menit ya. Di sini OT yaitu overtime, FTE full time equivalent, uptime ini ada error 5%. Jadi errornya ada yang 5%, 1%, 7% ya. Waktu receive order ini maksudnya 5 menit. Proses dari receive order ke pick RM from warehouse itu 6 jam. Sedangkan proses pick up RM warehouse-nya ini 20 menit. Ini proses dari sini ke production product itu 1 hari ya, 24 jam. Production produknya 4 jam saja. Produce product ke ship product ini waktunya ngiriminnya 8 jam. Pengiriman produk waktunya 2 jam. Ya, dengan rincian waktunya seperti ini. Kita lihat perbandingan biaya antara tradisional dengan menggunakan island teknologi dan komputer integrated manufacturing. Di sini dari struktur biaya setiap produksinya paling menguntungkan adalah komputer integrated manufacturing. Semua biaya lebih rendah atau turun di sini dari segi direct labor, material, dan overhead ya. Direct labor yang tradisional ini sama terus ya. Yang island teknologi dari tahun ke tahun turun. Yang CM lebih turun lagi, lebih rendah. Yang material untuk bahan baku pun ini dengan tradisional sama terus. Dengan banyak teknologi turun, dengan computer integrated manufacturing di sini lebih turun lagi ya, lebih rendah. Biaya teknologi di sini juga sama dengan tradisional, dengan island of technology lebih turun, dengan CIM akan lebih turun lagi. Dengan engineering di sini kita lihat, engineering ini turun, ini dengan CM lebih turun lagi ya. Untuk biaya other di sini mungkin akan sama, tapi ini kita lihat lebih turun dan ini lebih turun lagi. Jadi ininya lebih baik dengan computer integrated manufacturing. Kita lihat di sini untuk alokasi daripada overhead cost dalam sistem ABC atau activity based costing. Ini direct labor cost, activity cost pools dengan cost drivernya direct labor hours atau biaya tenaga kerja langsung. Untuk material cost, activity cost poolsnya number of material yang digunakan sebagai cost drivernya. Jadi jumlah material yang digunakan. Dengan biaya mesin sebagai activity based costnya ini jam kerja mesin, setup cost, setup hours, order cost dengan number of order yang digunakan, material handling cost dengan drivernya adalah jumlah yang loadingnya. Lalu quality assurance cost-nya dengan jam inspeksi. Jadi ini arus produksinya seperti ini. Ini cost assignment untuk value stream. Kita lihat, ini maksudnya satu tenaga kerja itu bisa melakukan untuk produksi 2 produk sekaligus, produk A dan produk B ya. Support labornya ini ke produk A dan produk B ya. This production material, production labor, cell mesin untuk produk A, in marketing and selling expense-nya juga untuk A dan B ya. Produk design dia juga untuk produk A dan B, support labor untuk produk A dan B, facilities rent and maintenance untuk produk A dan B, distribution expense A dan B ya. Ini production materialnya sendiri-sendiri baru production labor dan sel mesin juga. Kalau di sini kita menggrouping produk by family. Jadi di sini produknya jenisnya apa aja, produk family-nya A, B, C, B, B ya gitu. Prosesnya di sini pipe bending, welding unit, assembly, packing and shipping. Di sini welding unit dan assembly, packing and shipping selalu butuh tenaga kerja ya. Sedangkan untuk pipe bending di sini ada yang tidak butuh mesin, tidak melakukan proses pipe bending.
hanya produk B, misalnya produk family B dengan kode produknya ini, RX45F, ini pakai mesin dan lebor. Yang L67Y di sini untuk pipe bendingnya menggunakan tenaga kerja. RKX65AF B, pipe bendingnya mesin dan tenaga kerja. RKK95XF ini pipe bendingnya dengan mesin tenaga kerja. Membuat schedule seperti ini untuk memudahkan butuh tenaga kerja berapa ya untuk pembuatan produk secara massal untuk beberapa jenis produk sekaligus ya. Tadi satu orang bisa digambarkan bisa membuat dua produk A dan produk B. Demikian juga biaya untuk desainnya, marketingnya, dan sebagainya. Nah, ini dari segi prosesnya juga pun dibuat tabelnya seperti ini. Overview untuk MRP system, ini database-nya adalah database sales order, finished good inventory atau persediaan bahan. Jadi, database untuk penjualan akan datang. Ini menjadi production planning system, production schedule, material current planning system, ini database RM inventory dan database BOM ya. Lalu di sini dokumen yang dihasilkan ada production schedule, performance report, exception, dan dilaporkan pada manajemen. Database-nya RM requirement, purchase system, work order, dan material requisition. Ini diberikan pada work center dan RM storekeeper. Jadi database yang diperlukan dalam overview MRP system itu adalah sales order, finished goods inventory, sales forecast, RM inventory, bill of material, dan database production schedule, database RM requirement, menghasilkan dokumen-dokumen berikut ini. Untuk integration manufacturing finance system, ketika MRP 2 ini digunakan, di sini MRP system, jadi database ada performance information, sales order processing system, ada database sales order, inventory control system, ada RM, NFG inventory. Lalu di sini proses secara keseluruhan manufacturing resource planning 2, sistem di sini completed working order, billing system, raw material requirement, purchase system. Lalu di sini database yang hasilkan complete move ticket dan employee time information sehingga menghasilkan proses cost accounting system dan payroll system. Jadi kalau kita lihat di MRP ini berhubungan dengan sistem sales order, management reporting, inventory control system, billing system, purchasing system, cost accounting system, dan payroll system. Jadi hampir berhubungan dengan seluruh sistem yang ada dalam akuntansi ini ya. Untuk materi kali ini dan terima kasih.